Jangan tole sana terus sini ditanya sama ustadznya. Apa awal bulan dalam Islam? Oke, betul sudah. Habis Muharram apa? Langsung Jumadil Awal. Sofar jamaah. Habis Sofar Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan apa? Kasih hadiah. Habis Ramadan Syawal. Semuanya tahu habis Ramadan Syawal kan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Malulah jamaah kalau kita nggak hafal dengan identitas kita. Jadi ingat, kalender penanggalan itu identitas. Ketika umat Islam pudar identitasnya, dia nggak akan kenal dengan Rajab. Yang dia kenal hanya Ramadan. Bahkan Ramadan tahun ini bulan apa? Februari. Puasa Februari insya Allah. Puasa Ramadan gitu. Enggak. Dari jauhnya mereka dari bulan-bulan Islam ini sampai bulan-bulan ibadah pun tetap yang menjadi patokan bulan Masehi. Kenapa mereka mengadakan acara besar-besaran tahun baru Masehi? Karena mereka nggak kenal dengan kalender umat Islam. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti cara-cara, budaya, gaya orang-orang sebelum kalian. Persis sama persis. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalau sampai mereka masuk ke lubang dab, reptil padang pasir itu, kalian akan masuk. Ditanya Nabi SAW, al-Yahud wan Nasara, yang kau maksud kita akan mengikuti Yahudi dan Nasara? Kan nah, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ini sangat kontra dengan doa kita setiap sholat. Doa kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai ya Allah kami itu berada di jalannya orang-orang yang kau murkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. 17 kali kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, paling tidaknya. Tapi ternyata kita, kata Nabi SAW, sebuah informasi yang mengandung peringatan kepada kita, kalian akan mengikuti loh Yahudi dan Nasrani. Padahal doanya kita nggak mau sama jalannya Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah kita belajar. Kita perlu memperkuat identitas diri kita sendiri. Kalau ada orang Indonesia bangga dengan Kapten Amerika, gimana kira-kira TNI yang perang, yang masuk hutan, keluar hutan, berjuang mempertahankan perbatasan, tahu-tahu anak-anak Indonesia membanggakan siapa? Kapten Amerika loh. Memalukan sekali Indonesia ini. Kok Kapten Amerika? Selain Kapten Amerika, kapten mana lagi? Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita untuk istiqamah di atas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Nah, antum yang pakai seragam ini, berapa kali hari ini salawat buat Nabi antum? Hitunglah.
Pagi berapa kali? Pagi 5 kali. Oke, terus siang 5 kali juga. Terus 5 kali. Jadi waktu sholat doang antum baca sholawat. Kasihkan hadiahnya. Apakah pantas kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata kita sholawatnya hanya waktu sholat, di luar sholat kita nggak sholawat? Maka ahibati fillah, perbanyaklah sholawat dan antum akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup antum. Duduklah, niatin aku mau sholawat, aku mau duduk sholawat, taruh HP-nya, aku mau sholawat sekarang. Berapa menit? Aku mau sholawat 20 menit. Udah sholawat. Tinggalkan semuanya. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau antum mau yang pendek, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, nggak apa-apa, baca. Namun apabila kita tidak mengkhususkan waktu, kita berkata dalam diri kita, kalau ada waktu aku akan bersolawat. Tapi ternyata enggak juga. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Semua nak kasihkan ini. Kalau bisa sak masjid-masjid ini kita kasihkan juga jemaah, supaya diselesaikan pembangunannya. Siapa yang nggak punya masalah? Bahkan biasanya orang yang datang pertama ke masjid paling banyak masalahnya, sehingga dia datang duluan ke masjid. Jemaah, sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini. Allah menjadikan dunia ini darul bala, negerinya bala. Dimanapun antum hidup, jangan pernah berpikir bala itu akan menimpa kita, musibah itu akan datang kepada kita, masalah itu akan menghampiri kita kalau kita tinggal di pantai. Tsunami, akhirnya mereka pindah kemana? Perbukitan. Apa yang terjadi di perbukitan? Longsor. Terus hidup di mana kita, Ustaz? Di bumi manapun engkau hidup, engkau akan kena masalah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 186. Kata Allah Azza wa Jalla, "Tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kalian benar-benar akan dikasih bala, dikasih ujian. Di mana? Di harta kalian dan di diri kalian. Wala tasma'unna adzan katsir. Akan mendengar. Mendengar apa? Gangguan, bulian, makian. Siapa? Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau dari orang-orang banyak, bukan sedikit. Adzan. Hanya saja banyak di antara kita baca ayat itu sepotong tentang masalah aja. Padahal semua masalah ada solusinya. Apa solusinya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Apabila kalian bersabar. Jadi solusinya apa? Sabar. Masa nggak ada solusi lain, Ustaz? Nanti kita bicarakan.
orang kita tahu di negeri kita ini perceraian tambah hari tambah banyak. Dan ternyata berdasarkan data dan fakta, yang paling banyak mengajukan cerai itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Dan faktor utamanya apa? Ekonomi. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu karena dia nggak tahu solusinya apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala di pagi hari datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Tidak ada. Illal ma. Terus apakah Nabi alaihissalatu wassalam marah-marah? Apakah kemudian istri-istri beliau marah-marah? Gimana nih? Nggak ada yang bisa dimakan nih hari ini. Masalah nggak akan selesai. Tapi bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idzan ana shaim. Selesai masalahnya. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai nggak? Selesai. Nggak perlu makan sudah. Lapar. Loh, orang puasa nahan lapar memang. Dan haus. Maka Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaqu. Apabila kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ada solusi itu. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang berbagai macam masalah yang akan menimpa manusia, dan mungkin sebagian kita sedang menghadapi masalah itu. Di surat Al-Baqarah ayat 155, 156 sampai 157. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala nabluwannakum. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bi syai'in minal khauf. Apa bentuknya? Rasa takut. Yang banyak ditakutkan manusia itu apa? Masa depan. Makanya kenapa dulu dan sampai hari ini PNS itu menjadi rebutan. Kenapa? Ada jaminan masa depan. Orang tua itu takut. Nanti gimana nak? Makanya ada anak yang PNS kemudian keluar, marah-marah orang tuanya. Mereka nyampaikan, kalau engkau jadi pengusaha, gimana kalau rugi? Gimana kalau bangkrut? Kalau jadi PNS kan enak. Enak apa nggak enak ya, Ma? Siapa yang PNS di sini? Angkat tangan. Yang paling dekat sini. Masya Allah, yang paling dekat sini. Kasih hadiah yang paling dekat. Apa enaknya jadi PNS? Gimana? Untuk bulanan tetap, alhamdulillah. Kerja nggak usah capek-capek, gaji tetap, gitu kan? Makanya ikan jemaah di arus yang tenang sama di arus yang deras, lebih kuat yang mana? Arus yang deras. Kalau ikan itu di arus yang tenang, lemes ikannya itu jemaah. Itu tadi, gajian tetap, kerja nggak kerja tetap digaji Bapak. Iya, tadi Allah akan berikan ujian rasa takut. Takut dengan masa depan. Ibu-ibu takut apa? Ngelihat anaknya tambah besar tapi nggak ada yang melamar dia. Ini ngomong sana, kalau ada jodoh buat anak saya. Ada ketakutan itu ya. Anak-anak yang mau lulus kuliah itu takut. Takut nggak dapat pekerjaan. Kalau kemudian dia bekerja, alhamdulillah, biasanya masuk dalam dunia pekerjaan itu ada percobaan selama
3 bulan. Itu 3 bulan penuh ketakutan jamaah. Kira-kira nanti saya diterima atau tidak, terus rasa takut ini. Ini ujian. Ini masalah. Yang ada solusinya. Waljud, kelaparan. Mungkin sebagian kita nggak pernah kelaparan. Tapi boleh jadi tetangga kita, orang-orang dekat kita, itu ada yang makan sehari sekali. Tapi dia tidak menampakkan kalau dia susah. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kekurangan harta. Masalah tukunya tutup, bangkrut. Aduh, kalau masalah dagang, ana tadi ditanya sama temen di mobil, Ustadz, usaha apa aja Ustadz yang pernah lakukan? Banyak. Dan banyak gagal gitu. Hilang duit itu. Pertanian udah, apalagi usaha. Peternakan udah. Oh, kalau peternakan jamaah, sampai yang jaga kandang itu ngomong, Ustadz, ana minta maaf Ustadz ya, Anda nggak ngabarin Ustadz lagi sudah, kambing-kambing yang mati gitu. Kesian sama Ustadz kata dia. Iya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Besok lagi Ustadz mati lagi, sudah inna lillahi wa hampir lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kekurangan harta itu masalah. Itu bala yang Allah berikan. Wal anfus, ditinggal mati orang-orang yang dicintai. Solusi. Ada yang solusi. Suaminya mati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah urusan kita. Ya Allah, masalah suami anak Ustaz. Udah sakit-sakitan, nafkah sedikit. Marah-marah, mati. Solusi apa enggak mati jamaah? Solusi jamaah. Antum pikir istri antum seneng ngurusin antum? Ada yang terpaksa. Ada yang terpaksa. Nah, tadi kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada anak yang masalah buat orang tua. Ketika anak itu mati, nggak jadi masalah. Bahkan jadi solusi. Alhamdulillah. Selesai sudah. Ada orang tua yang ya curhat bagaimana anaknya narkoba ya. Anaknya bahkan mengancam orang tuanya, bagaimana anaknya menggadaikan mobil orang tuanya, motor, udah masalah nih. Mati anaknya jemaah. Apakah kematiannya itu masalah atau solusi? Solusi. Khadir ingat bersama Nabi Musa ketika membunuh seorang bocah, itu solusi atau tidak? Solusi. Jadi kematian itu jadi solusi. Ini enggak, ini bicara tentang kematian yang merupakan masalah, yang menyimpan duka dan luka di dalam hati. Wathamarat, buah-buahan, kekurangan buah-buahan, gagal panen ya. Antum bisa lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mereka bukan hanya gagal panen. Boleh jadi semua yang Allah sebutkan di sini menimpa mereka. Ketakutan, kelaparan, harta habis, keluarga mati, pertanian atau peternakan mereka, perkebunan mereka habis. Apa solusinya? Allah langsung sebutkan solusinya. Wabasyiris sabirin. Itu solusi. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pernah mau naik pesawat terus delay pesawatnya, atau mau naik kereta, keretanya nggak datang-datang, masalah nggak? Masalah. Apakah ketika antum marah-marah masalahnya selesai? Enggak. Tapi ketika antum duduk, pengumuman pesawat menuju ke Jakarta dibatalkan, antum melihat sikap orang-orang, ada yang langsung datang ke counter ya,
marah sama pegawai konter. Apa sih yang dilakukan pegawai konter tuh jemaah? Dia itu nggak ada urusan batalnya pesawat, nggak ada. Dimarahin sama kita. Lalu ketika kita meledak-meledak marah-marah, tahu-tahu, iya pesawatnya jadi berangkat pak. Seperti itu. Nggak ada. Tapi tatkala antum mendengar berita duka, berita yang tidak menyenangkan, lalu antum mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai masalahnya. Tapi ketika antum marah-marah, mukul-mukul meja, teriak-teriak, memaki dan mencela, masalahnya nggak selesai. Disinilah realitanya. Banyak orang yang tidak mau dengan solusi yang Allah tawarkan. Dia memilih solusinya dia. Padahal ketika antum bersabar, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh, kalau antum terima solusi dari Allah ini, antum bersabar. Apa artinya sabar? Nah, angkat tangan ya. Dari apa menahan diri? Menahan diri dari hal-hal yang dimurkain Allah. Oke, nggak apa-apa. Jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan yang bertentangan dengan syariat dan berseberangan dengan akal sehat. Itu sabar. Coba tadi kasus tuh yang mukul-mukul meja konter di bandara. Yang dia lakukan itu berseberangan nggak dengan akal sehat? Ya berseberangan. Ini pegawai aja dia. Dia bukan pengambil keputusan. Dia cuma mengumumkan. Pesawatnya rusak. Siapa yang mau disalahkan? Ini pegawai. Kok bisa rusak? Saya sudah bayar. Loh Pak, saya ini nggak merusak pesawatnya, Pak. Tapi berseberangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan syariat. Itu sabar, menahan ya. Sabar itu bukan ridho ya. Ridho itu kan sudah berlapang dada. Kalau sabar itu biasanya pahit masih jemaah. Masih nahan, ya Allah kok iso ini. Tapi ndak sabar ya Allah. Lendak tak kampleng mungkin. Seperti dia nahan diri jemaah. Itu sabar. Dia akan mendapatkan salawat min Rabbihim. Allah akan bersalawat kepada dia. Rahmat Allah dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ahibati fillah. Jadi kalau kita bicara masalah itu adalah sunnatullah dalam kehidupan manusia, tapi ternyata itu sarana agar kita menjadi lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Allah ingin kebaikan buat antum nih. Apa yang Allah akan lakukan? Ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan hukuman buat dia di dunia. Loh, emangnya anak punya salah apa, Ustaz? Siapa yang merasa tidak punya dosa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, beliau menyampaikan pesan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga.
Beliau mengatakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah azza wa jal. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaum akthar min 70 marrah. Aku dalam sehari, kata Nabi SAW, bertobat, memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Nabi SAW. Antum berapa kali? Ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Bukan termasuk angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Ketika ayat ini turun jemaah, Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kaifa salahu ba'da hadhil ayah? Gimana kita mau jadi orang soleh nih? Bagaimana cara selamatnya kita setelah turunnya ayat ini? Fakullu su'in amilnahu juzina bihi. Kalau setiap perbuatan dosa kita pasti kita dibalas, kita akan binasa ya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Memang orang itu semakin berilmu semakin takut dengan dosa. Tapi orang-orang kayak kita ini terkadang baru hijrah. Pertanyaannya kepada Ustadz apa? Ustadz, kenapa ya kok masalah masih datang silih berganti? Padahal saya sudah hijrah Ustadz. Apakah ini dikarenakan dosa-dosa saya yang masa lalu? Ana sampaikan kepada dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Hanya punya dosa masa lalu antum. Selesai sudah. Abu Bakar takut. Beliau dijamin masuk surga. Beliau masih tanya, ya Rasulullah, kita binasa. Kalau dengan setiap dosa kita dihukum sama Allah, dibalas binasa kita. Itu seorang yang tahu dengan kekurangan dirinya. Ketika kita bicara muhasabah, kita akan lihat nikmat Allah tuh banyak. Tapi ibadah kita masih sedikit. Lalu kata Nabi SAW, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Kira-kira kalau antum ngomong sama saudara antum, Mas semoga diampuni dosanya Mas ya. Dia langsung lihat antum. Emang anak dosa apa nak? Kita itu merasa sudah baik ya. Kalau disuruh istighfar, antum suudzon sama anak gitu. Coba antum datang ke tempat orang sakit, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa antum ya. Loh, suudzon antum sama anak. Anak ini sedang dikasih bala untuk diangkat derajatnya, bukan karena dosa-dosa. Auzubillah. Lihat nih, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Abu Bakar mengatakan, ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibuka la'wa. Abu Bakar, engkau sakit nggak? Ya sakit. Antum punya penyakit nggak jemaah? Kita ini sakitnya macam-macam jemaah. Ada yang jempolnya sakit, ada yang lehernya sakit, ada yang kupingnya sakit, ada yang giginya, macam-macam sakitnya orang itu jemaah. Alasta tamrat? Iya kata Abu Bakar. Alasta tansab? Engkau merasakan capek, lelah? Iya. Kita kadang capek, lelah. Alasta tahzan? Kau pernah bersedih? Iya ya Rasulullah. Bukankah ditimpang kau dengan la'wa? La'wa itu boleh jadi ya kondisi panas atau dingin yang tidak kita sukai ya. Qala bala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fahuwa ma tujzauna bihi. Itu balasan buat kalian.
Jadi kalau ibu-ibu masak tahu-tahu kecipratan minyak. Motong bawang tahu-tahu kena tangannya. Maka hendaklah langsung ingat kepada dosanya. Yang kedua, selain penyucian dosa, memang buat peningkatan derajat. Itu buat orang soleh. Antum orang soleh. Insya Allah sih, kalau dibandingkan sama Fulan, Ustaz, Fulan tuh kayaknya masuk neraka, Ustaz. Kita itu kadang-kadang membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kurang soleh. Boleh jadi dia punya amalan yang nantinya akan mengantarkan dia husnul khotimah dan kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah meremehkan orang. Boleh jadi kawan-kawan antum yang tidak sholat ya, tahu-tahu di akhir hayatnya dia sholat dan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bercerita, inna baghiyan min baghaya bani Israel. Ada salah satu pelacur dari pelacur Bani Israel. Pelacur zaman. Bukan pezina. Mungkin orang berzina sekali dua kali. Ini pelacur. Memberi minum seekor anjing masuk surga. Jangan pernah memandang lebih baik dari orang lain. Memang tadi masalah itu ya untuk meningkatkan derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Kalau ada seorang hamba yang Allah sudah tetapkan buat dia sebuah kedudukan di sisi Allah di surga nanti, lam yablugha bi amalihi, amalnya enggak cukup. Amal orang ini enggak cukup untuk sampai ke derajat itu. Apa yang Allah berikan? Ibtalahu Allah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Maka Allah akan kasih dia bala, masalah di badannya, penyakit, atau di anaknya. Ibu-ibu yang kadangkala punya, dan ahibati fillah, sudah disesuaikan sama Allah dengan kondisi kita. Orang yang Allah kasih bala kanker di tubuhnya, stadium 4. Antum cuma dikasih pusing, sakit kepala doang. Lalu antum ketika melihat orang yang kena kanker, apa ya kata antum? Sepertinya dia punya dosa tersembunyi. Astaghfirullahaladzim. Padahal boleh jadi karena iman dia kuat. Allah berikan masalah yang sesuai dengan kondisi keimanan. Antum imannya lemah, dikasih sakit kepala doang. Maka seharusnya kita berbaik sangka sama orang, berburuk sangka sama diri kita. Tapi antum jangan minta penyakit. Nggak boleh kita minta masalah. Kita disuruh minta al-afiyah, selamat dari semua problematika. Jamaah rahimakumullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sebuah prinsip yang harus kita yakini, bahwa tatkala antum punya masalah, yakin masalah ini antum bisa melampauinya. Jangan pernah menyalahkan takdir, karena takdir tidak pernah salah. Yang salah siapa? Kita. Maka di sini kita harus punya keyakinan. Ketika antum punya masalah, masalah ini boleh jadi sama orang tua ya, masalah keluarga, atau masalah di pekerjaan. Pokoknya udah ditakar. Istri yang diceraikan sama suaminya umpamanya pakai WA, engkau sudah kuceraikan. Ketahuilah bahwasanya engkau bisa menghadapi masalah itu. Bagaimana caranya? Tadi udah kita bahas, sabar, bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Itu ada di surat Thalaq, surat perceraian. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi, jalan keluar. Tapi tadi kita yakin, berarti aku bisa menghadapi masalah ini.
Kenapa tidak semua wanita dipoligami? Bu-ibu, kenapa? Tidak semuanya mampu menghadapi masalah itu. Yang mampu Allah kasih. Kalau gitu saya tidak mampu saja, Ustaz. Yang menetapkan bala itu siapa? Allah. Allah lebih tahu dengan kemampuan kita daripada diri kita. Pernah ada seorang yang WA ana, Ustaz, ana kepingin ketemu Ustaz. Suaminya ngomong, kenapa? Istri ana divonis kanker stadium 4, Ustaz. Padahal sehat. Ya akhirnya ana datang jumpain dia. Ana sebutkan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Engkau mampu menghadapi bala ini. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya fil afiyah, selamat dari bala, musibah, jauh dari petaka-petaka, itu akan ingin kulitnya digunting-gunting jamaah, karena melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang ahlul bala yang hidupnya penuh dengan masalah. Kemudian ingat, ada sebuah prinsip yang kedua yang perlu kita yakini, bahwa bersama masalah ada kemudahan. Bersama masalah ada solusi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama bareng. Ya. Antum hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Allah 2 kali menyebutkan. Untuk memberikan penekanan bahwa tidak ada 2 kesulitan yang mengalahkan 1 kemudahan. Enggak. 1 kesulitan, 1 kemudahan. Ada kesulitan lagi, Allah kasih kemudahan lagi. Jadi ketika antum dalam masalah, tumbuhkan dalam diri antum optimisme, bersama masalahku ini ada solusi. Bersama kesulitanku ini ada kemudahan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa atau dawa. Tidak ada satupun penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Ada gitu. Ada obatnya. Kadang-kala ada orang yang putus asa. Saya sudah berobat ke Singapura. Saya sudah berobat ke Pinang. Pinang apa Pineng? Yang di Malaysia? Penang. Penang sana. Saya sudah berobat ke Jerman. Saya sudah berobat. Dia sebutkan. Loh, antum gak yakin Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa tidak ada satupun penyakit kecuali ada obat. Hanya saja ada yang sudah diketahui, ada yang sudah ditemukan, ada yang belum ditemukan. COVID-19 yang akan menjadi kalender baru di muka bumi ini. Orang kalau tanya, antum waktu itu sebelum COVID apa sesudah COVID? Sudah pertanyaannya, sebelum COVID, sesudah COVID. Selesai. Ya, tapi kan banyak yang mati, Ustaz. Nggak semuanya mati. Antum ini ada di sini. Betul. Artinya Allah tidak pernah ingkar janji. Allah turunkan obatnya. Maka nggak boleh putus asa. Jangan putus asa. Karena kita melihat ada orang-orang yang punya masalah utang umpamanya. Akhirnya dia melakukan bunuh diri. Ada yang putus cinta, bunuh diri. Banyaklah kejadian-kejadian orang-orang yang putus asa, dan kita berada di zaman di mana banyak manusia stres dan depresi ketika menghadapi masalah. Padahal solusinya ada. Jadi kalau bicara solusi, yang pertama ada solusi yang sifatnya keagamaan.
yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan sabar yang tadi kita sampaikan, berkaitan dengan doa, berkaitan dengan tobat, muhasabah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaitannya dengan ruh kita, dengan agama kita, dan itu solusi utama. Ketika engkau punya masalah, ada dalam benakmu siapa? Allah. Yang di surat Al-Baqarah ada masalah, orang itu mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk orang mati, jemaah. Kadangkala ada sohibnya ya, lalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Oh, enggak, jemuran anak kena hujan. Oh, cuma kayak gitu inna lillah, lah kan musibah. Yang seharusnya besok anak bisa pakai, nggak pakai anak besok. Basah baju anak. Oke, masalah. Doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa sampai ketika betulkan sandal. Sekarang ini zaman kita dulu, zaman sandal jepit itu jemaah. Kalau putus, bukan putus ya, kadang-kadang sandal jepit itu keluar dari lubangnya jemaah. Masalah enggak? Masalah. Kalau antum menyelesaikan hal itu tanpa minta pertolongan Allah Azza wa Jalla, boleh jadi nggak selesai. Oh, mudah, tinggal dimasukin, nggak masuk-masuk jemaah. Kok udah masuk-masuk ini? Ada dulu yang dikasih paku, masih ingat antum ya? Ya Allah, zaman itu zaman yang indah. Anak-anak sekarang lupa dia, atau nggak pernah tahu bahwa saya dulu kita pakai sandal tuh bawahnya paku jemaah. Sampai yang seperti itu kita disuruh berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi solusi utamanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, nah itu kemiskinan, kesusahan, punya masalah. Lalu masalah ini dia lemparkan kepada manusia. Dia turunkan kepada manusia. Yang oh, aku punya kenalan, aku punya kakak, aku punya keponakan, aku punya ini, manusia yang ada dalam benak dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tusadda faqatuh. Maka kelaparan dia, kesusahan dia nggak akan selesai. Terus wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah. Tapi barang siapa yang ditimpa masalah tadi, baik itu kelaparan, kesusahan dalam masalah ekonomi, lalu dia turunkan kepada Allah, ya Allah terserah engkau ya Allah, apa yang akan terjadi? Fayushikullah lahu birizqin ajil aw ajil. Allah akan kirimkan kepada dia, Allah akan selesaikan masalahnya dengan rizki yang segera atau tunda. Jadi ingat, ketika punya masalah, kepada siapa kita laporan? Sama Allah dulu. Anaknya sakit, demam tinggi, yang ada dalam benak kita siapa? Dokter, rumah sakit. Seharusnya yang ada dalam benakmu siapa? Siapa yang membuat anakku sakit? Allah. Maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu sabar ya. Ada emak-emak yang pernah tulis surat pertanyaan, dia punya masalah, dia tulis di terakhir, mohon Ustadz solusinya jangan sabar. Padahal solusinya cuma sabar, tapi dia nggak mau. Terus mau solusi apa? Yang lainnya lah. Taib. Solusi yang lain berkaitan dengan akal. Kalau tadi berkaitan dengan hati, berkaitan dengan akal, itu ya kita perlu berpikir kenapa hal itu terjadi bersama kita. Contohnya istri yang diceraikan sama suaminya. Kenapa suamiku menceraikan aku?
Engkau berpikir. Boleh jadi memang masalahnya di dirimu. Ada asap, ada api. Solusinya juga musyawarah. Ketika engkau punya masalah, boleh musyawarah. Jadi doa iya, mohon sama Allah iya, sabar iya. Tapi solusi lain musyawarah. Nabi SAW ketika perang Badar, beliau punya masalah besar. Di mana pasukan itu berangkat untuk menghadang kafilah dagang. Ternyata yang dihadapin pasukan perang. Masalah. Para sahabat Nabi yang jumlahnya 300 belasan itu taunya menghadang kafilah. Maka beliau bermusyawarah sallallahu alaihi wasallam. Asyiru alayya ayuhan nas. Coba berikan ide-ide kalian. Apa yang harus kita lakukan? Ketika datang pasukan Quraisy bersama bangsa Arab lainnya menyerang kota Madinah pada waktu perang Khandaq. Baik, perang Khandaq itu kapan terjadi? Kapan dan berapa jumlah pasukan musuh dan berapa jumlah umat Islam pada waktu itu? Jamaah. Nah, kalau tahun 8. Betul, tahun 5. Berapa jumlah pasukan musuh? 10.000. Pasukan umat Islam? 3.000. Sahih. Masya Allah. Jazakallahu khair. Jumlah pasukan musuh itu lebih banyak dari jumlah semua penduduk Madinah. Kalau dikumpulkan yang bayi, yang perempuan, yang tua renta, itu jumlah pasukan musuh lebih banyak dari semua penduduk Madinah. Bahkan sebagian penulis mengatakan sampai jumlah onta-ontanya kalau digabungin tetap banyakkan pasukan musuh. Ini masalah besar. Tapi tatkala seorang yakin Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra. Dan berbaik sangka sama Allah, optimis akan adanya solusi. Musyawarah Nabi SAW. Lalu usulan Salman Al-Farisi, kita bikin Khandaq, kita bikin parit. Tapi gimana pasukan musuh ini banyak dan mereka merangsek untuk maju ke kota Madinah? Ya sudah, kita fokus melakukan ini sebab. Nanti ceritanya bagaimana, serahkan sama Allah. Karena kebanyakan kita tatkala berusaha langsung menetapkan hasil. Hasilnya seperti ini. Oh, belum tentu hasilnya nanti. Ana masih ingat tatkala ana daftar ke LIPI ya. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Daftar ke LIPI ya. Ana sebenarnya nggak ingin keterima di LIPI ya. Tapi karena perintah ibu ana rahimahullah, Syafiq berangkat kata dia. Berangkatlah. Ana doa semoga nggak diterima. Tapi ternyata doa ibu ana lebih mustajab. Diterima akhirnya. Ana doa supaya nggak diterima, tapi ana ikutin jalurnya semuanya. Karena ana nggak ingin jadi anak durhaka gitu. Kalau nggak diterima setelah berusaha kan berarti sudah ketetapan Allah. Ketika kita mau tes lisan, kita nunggu di satu ruangan. Ada tulisan di ruangan itu, jam. Masya Allah, ana masih ingat sampai sekarang tulisan itu. Tulisan itu berbahasa Arab mengatakan alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seseorang itu berusaha. Tidak ada keharusan dia untuk mencapai kesuksesan. Nggak ada. Kewajiban kita apa? Berusaha cuma. Ya udah jalankan usaha tadi. Jadi solusi kalau bicara akal kita, ya kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita bermusyawarah. Kemudian setelah itu ya menjalankan sebab-sebab yang harus dilakukan. Umpamanya bicara masalah ekonomi,
Ana ini nggak ada pekerjaan Ustaz. Ana sudah daftar sana, daftar sini. Ya udah, antum kan sudah daftar, ada usaha. Mungkin doa antum yang kurang. Boleh jadi. Ana ingat dengan cerita seorang syekh yang dia melihat ada satu jamaah di masjid, ya kelihatan muram wajahnya jamaah. Dan ini tugasnya imam ya. Imam ini harus sering-sering melihat wajah jamaahnya. Tapi sebelum ana lanjutkan cerita ini, antum sudah saling kenal kanan kiri jamaah? Belum kan? Padahal di antara solusi itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, antum sekarang kenalan dulu. Kanan, kiri, depan, belakang, mak-mak juga. Tanya namanya, kau nggak usah tanya, antum kenalkan diri antum sama dia. Nama antum, dari mana, dan profesi antum. Nanti dijawab sama temannya. Hai, fadhal semuanya. Loh, ayo jangan diem, Cok. Loh, sudah kenal Bapak sama kanannya? Sudah kenal? Kenalan loh. Loh, diem-dieman jemaah. Loh, mau nggak kenalan dulu Bapak? Sudah disuruh kenalan sih, tidak kenalan jemaah. Ayo ibu-ibu juga ya. Anak tes sebentar lagi. Anak tanya bentar lagi, nama, dari mana, dan profesi. Loh, kenalkan diri antum, saya sebagai guru, saya sebagai apa, dan boleh jadi itu solusi. Loh, antum jualan lontong umpamanya, ana jualan ini, ketemu. Oh, masya Allah, Allah temukan di masjid. Nah, sudah. Oke, yang pakai baju warna batik itu. Iya, antum. Enggak, yang anak muda itu. Nah, siapa nama ini kanan antum? Loh, tanya lagi. Siapa namanya? Hamzah. Dari mana? Dari sini. Dari mana antum? Oh, kerja di Surabaya. Taib, yang kiri antum? Belum, lanjutkan dulu. Oh, belum. Ayo lanjutkan jamaah. Kalau antum ini dikasih solusi. Oh, adzan. Oke, kita dengarkan adzan dulu, antum sambil kenalan ya. Nah, bismillah. Allahu Akbar.
Allahumma riba hadhihi da'wati tammah wassalatu qiyamah. Oke, yang kiri antum. Dari mana dia? Dari Madiun. Apa profesinya? Masih sekolah, Masya Allah. Kasih hadiah buat anda. Kalau antum selesai baca, yang lainnya suruh baca nanti. Nah, ya, anak akan ceritakan bagaimana seorang yang di Irak sana. Ini orang punya masalah ekonomi. Akhirnya dia banyak berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia dari daerah pinggiran Baghdad. Dalam mimpinya itu disampaikan, engkau berangkatlah ke Baghdad. Rizkimu ada di Baghdad. Kata dia, Baghdad, aku nggak kenal siapa-siapa gitu. Ya karena mimpi itu datang berulang kali, dianggap itu petunjuk. Dia ke Baghdad. Entah lama dia sampai ke Baghdad, dia nggak tahu mau kemana. Baghdad pada saat itu ibu kota Islam, yang ada polisi-polisi yang menjaga di malam hari, aman. Di kursi-kursi di pinggir jalan dibangunkan, engkau ada apa di sini? Engkau dari daerah ini, kata dia. Terus kenapa engkau ke Baghdad, katanya? Engkau mau menuju kemana, kata dia. Nggak tahu, aku cuma mimpi, kata dia. Katanya rizkiku ada di Baghdad, kata dia. Waduh, kok percaya sama mimpi? Aku mimpi berulang kali, kata dia. Aku itu mimpi bahwasanya di satu rumah, katanya. Di belakang itu ada pohon. Di pohon itu rumahnya daerah ini, dikasih tahu daerahnya ini, pohon ada pohon, di bawah pohon itu ada harta tersimpan. Didengarkan sama orang ini. Cerita orang ini cerita rumahnya dia. Pohon itu pohon yang di belakang rumahnya. Setelah polisi ini cerita, jazakallah khair, aku akan pulang. Pulang digali, ada harta tersimpan di sana. Kadangkala Allah akan ngasih dengan usaha. Maryam ketika dia pergi menuju sebuah kebun kurma yang hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Engkau gerakkan pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kepadamu buah-buah kurma yang masih muda itu. Kurma itu kalau didorong 10 orang nggak jatuh buahnya, nggak bakalan jatuh. Tapi Maryam melakukan itu karena apa? Karena perintah. Ya udah diperintahkan, kerjakan. Walaupun secara akal mana mungkin anak dalam kondisi melahirkan, lemes, suruh goyang pohon kurma. Ketika ada perintah, laksanakan. Itu namanya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Bicara takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Allah akan kasih solusi. Jadi kita perlu kalau punya masalah itu mengidentifikasi masalah dengan jujur dan adil. Masalahnya dari mana sih? Jangan suka nyalahkan orang. Kita perlu jujur. Ketika ada seorang suami istri berantem, sang istri mengatakan bahwasanya suami anak ini Ustaz pulangnya malam, Ustaz. Malam terus, Ustaz. Oke, itu masalahnya. Iya. Akhirnya anak ngomong sama suaminya, istrinya ada. Bang, betul apa yang disampaikan sama istri abang. Abang pulangnya malam. Iya Ustaz, betul Ustaz. Sahih, kata dia. Ustaz tahu kenapa anak kok pulang malam? Setiap anak pulang kerja itu selalu pertanyaan yang nggak enak dari istrinya. Akhirnya ribut. Karena ribut, anak kesian sama anak-anak. Melihat bapak ibunya ribut. Akhirnya anak pulang nunggu anak-anak tidur.
Masalahnya dari siapa? Dari istri. Ya tapi suami juga Ustaz. Istri itu bagaimana membuat suami betah di rumah. Istri yang ngatur rumah. Bayangin ya, apabila seorang suami pulang kerja dalam kondisi capek, lelah, lalu istrinya membukakan pintu ya, sudah cantik, sudah ayu, ditanya, "Bang, mau yang panas atau yang dingin?" Ini itu. Tuh suami insya Allah setiap pulang kerja langsung pulang. Bahkan belum waktunya pulang dia. Karena dia merasa kalau sampai rumah semua masalah hilang. Ini sampai rumah tambah masalah. Ketika ditanya buka pintu dengan wajah yang tegang, "Kok telat?" Waduh, ini suami yang capek. Maka tadi dalam menyelesaikan masalah kita perlu mengidentifikasi dari mana ya. Ada sebab internal, eksternal, boleh jadi sebabnya kita, boleh jadi sebabnya orang ya. Dan sekali lagi jangan pernah menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Usaha kita lakukan tapi doa dan hati tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, semua masalah kita yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruk." Ketahuilah, kalau seluruh umat manusia, ini bicara iman. Kalau seluruh umat manusia, sekarang ini ada 8 miliar manusia kira-kira. Bersama semua presiden negara-negara itu berkumpul bersatu padu untuk membahayakan dirimu, lam yadurru, gak akan bisa membahayakan engkau. Kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan. Intinya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menyelesaikan masalahmu, tapi Allah katakan tidak, ya tidak selesai. La haula wa la quwata illa billah. Ketika Nabi Musa bersama Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, kemudian mereka berhadapan dengan lautan, menoleh ke belakang, tahu-tahu Fir'aun sudah sampai. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Habis kita sudah. Kenapa? Laut di depan, pasukan Fir'aun di belakang. Apa kata Nabi Musa? Kalla, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Nggak bakalan. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini tauhid. Ini tawakal yang sebenarnya. Ketika dia memiliki keyakinan masalahku hanya Allah yang bisa menyelesaikan. La bapakku, wala ibuku, wala seluruh penduduk dunia ini. Itu yang perlu ada di diri kita. Makanya kadang-kala masalah kita nggak selesai-selesai karena kita mengembalikan ke manusia, minta tolong sama manusia. Boleh musyawarah tadi, tapi hati nggak boleh bergantung sama manusia. Allah selesaikan. Tapi ingat, solusi itu tidak instan. Nabi Yusuf punya masalah sama perempuan. Apa solusi buat Nabi Yusuf? Ada dua pilihan. Memuaskan nafsunya perempuan-perempuan itu atau di penjara. Kira-kira antum milih mana? Penjara ini harim. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Penjara ya Allah. Penjara lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan mereka. Solusi. Tapi kadang-kadang solusinya buat antum berat solusinya. Ya, tapi itulah solusi. Nggak bisa instan, kadang-kadang bertahap. Oke, kita lihat bagaimana Nabi Yakub punya masalah sama saudara-saudara Nabi Yusuf. Terpisah dari anaknya Nabi Yusuf. Berapa tahun menunggu? Beberapa riwayat mengatakan 40 tahun jemaah. Nunggu berjumpa sama Yusuf alaihissalam. Tapi ada nggak solusinya? Ada.
Bagaimana Nabi Yakub mencium baunya Nabi Yusuf. Dicium baunya Nabi Yusuf. Sampai buta Nabi Yakub. Tapi ada penyelesaian dari masalah itu. Maka ingat, sabarlah, berdoalah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, perbanyak istighfar, bertaubat, muhasabah diri. Kemudian ya kita cari masalahnya dari mana sih, sehingga di situ kita bisa bermusyawarah ya. Kita cari pendapat orang-orang yang bijak. Dan jangan pernah menyebutkan masalahmu di status WA. Itu bukti antum sudah menurunkan masalahmu kepada manusia. Ketika antum bikin status, siapa yang lihat status itu? Manusia. Itu manusia, semua punya masalah. Lalu antum minta pertolongan dari mereka, atau antum minta dukungan. Punya masalah sama suami, ya beginilah kalau dapat suami yang toksik apa? Waduh, sama suamiku kayak gitu juga kata dia. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu, dan masjid ini punya masalah. Ya, apa masalahnya? Tempatnya udah nggak cukup. Alhamdulillah masjid ini sudah punya solusi. Beli tanah. Tapi punya masalah lagi. Nggak lunas-lunas. Maka dengan kebersamaan insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dan boleh jadi antum bersedekah, masalah masjid selesai, masalah antum selesai. Salah satunya kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi antum menyelesaikan masalah masjid, Allah selesaikan masalah kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hamba. Allah akan tolong engkau kalau kau nolong hamba Allah yang lain. Dan kalau antum punya masalah juga, doakan saudara antum. Ya Allah, fulan ya Allah nggak punya mobil, berikan mobil kepada dia ya Allah. Padahal antum kepingin mobil. Allah kirim malaikat yang mengatakan, amin. Semoga engkau juga dapat seperti itu. Maka perbanyak antum doa buat saudara-saudara antum. Dan insya Allah masjid ini harapan kita ya bisa terus memberikan manfaat ya. Kalau ana lihat tulisan di sini, Masjid Samsul Huda, pusat kajian